Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ide Tokoh. Sobat, siapa yang tidak mengetahui sosok Syekhona Khalil Bangkalan? Beliau adalah wali Allah yang memiliki segudang karomah, sekaligus guru para ulama di Indonesia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan 4 karomah Syekhona Khalil Bangkalan. Namun sebelum masuk ke dalam video inti pembahasan ini, saya meminta kepada sobat sekalian untuk tulis kritik dan saran tentang channel Ide Tokoh ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Kejadian ini terjadi pada saat musim haji. Waktu itu, kapal laut adalah satu-satunya transportasi angkutan untuk menuju ke Mekah. Dikisahkan ada pasangan suami istri. Semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap, termasuk pasangan suami istri ini. Tiba-tiba sang istri berbicara kepada suaminya. Pak, saya ini pengen anggur. Pengen sekali. Boleh kan, Pak? Boleh, istriku. Kalau begitu, mumpung kapal belum berangkat, saya mencari dulu anggur ya. Jawab sang suami sambil bergegas untuk pergi keluar kapal. Sang suami mencari anggur di sekitar anjungan kapal. Namun nampaknya ia tidak menemukan penjual anggur satupun. Akhirnya, sang suami mencoba untuk masuk ke dalam pasar. Ia mencari anggur untuk memenuhi keinginan sang istri tercinta. Dan alhamdulillahnya, meskipun lama, akhirnya anggur itu pun didapatinya juga. Betapa gembiranya sang suami mendapatkan buah anggur tersebut. Dengan berlari kecil, sang suami segera kembali ke kapal untuk menemui istrinya. Namun betapa terkejutnya, setelah sampai ke anjungan kapal yang akan ditumpangi, terlihat semakin lama semakin menjauh. Sedih sekali melihat kenyataan ini. Sang suami duduk termenung dan tidak tahu apa yang mesti diperbuatnya. Di saat duduk memikirkan nasibnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menghampirinya. Seorang laki-laki itu pun spontan memberikan nasihat. Datanglah kamu kepada Kiai Khalil Bangkalan, utarakan apa musibah yang menimpa dirimu. Sambil menepuk punggung sang suami, seorang laki-laki itu pun mengucapnya dengan tenang. Kiai Khalil, siapa dia? Kenapa saya harus ke sana? Bisakah dia menolong ketinggalan saya dari kapal? Begitu pertanyaan ini berputar-putar di benak sang suami. Segeralah ke Kiai Khalil, minta tolonglah kepadanya agar membantu kesulitan apa yang kamu alami. Insya Allah, kamu akan mendapatkan solusi. Lanjut seorang laki-laki itu pun sambil menutup pembicaraannya. Karena tidak tahu apa yang mesti diperbuat, sang suami tanpa pikir panjang lagi berangkat menuju ke kediaman Kiai Khalil. Setibanya di kediaman Kiai Khalil, ia langsung disambut dan ditanya oleh sang kiai. Sampean ada keperluan apa? Lalu sang suami yang malang itu pun menceritakan apa musibah yang dialaminya, mulai dari awal hingga datang ke Kiai Khalil. Tiba-tiba di tengah pembicaraan, Kiai Khalil berkata, Loh, ini bukan urusan saya. Ini urusan pegawai pelabuhan. Sana pergi. Lalu sang suami itu pun kembali dengan tangan hampa. Sesampainya di pelabuhan, sang suami bertemu lagi dengan seorang laki-laki yang tadi menepuk punggungnya, yang lalu menyuruhnya ke Kiai Khalil.
Seorang laki-laki itu pun bertanya, Bagaimana? Sudah bertemu Kiai Khalil? Sudah, tapi saya disuruh ke petugas pelabuhan. kata sang suami dengan nada putus asa. Kembali lagi, temui Kiai Khalil. Ucap seorang laki-laki yang menasehatinya dengan tegas tanpa ragu. Maka tanpa menyerah, sang suami yang malang itu pun kembali lagi ke kediaman Kiai Khalil. Begitu dilakukannya sampai kedua kalinya, ia mendapati jawaban yang sama dari sang kiai. Namun sang suami tidak menyerah. Begitu dilakukannya sampai ketiga kalinya, lalu Kiai Khalil pun berucap, Baiklah kalau begitu. Karena sampean ingin sekali, saya akan bantu sampean. Terima kasih, Kiai. kata sang suami melihat secercah harapan. Tapi ada syaratnya. Ucap sang Kiai Khalil. Saya akan memenuhi semua syaratnya, Kiai. Jawab orang itu dengan sungguh-sungguh. Lalu sang kiai pun berpesan, Setelah ini, kejadian apapun yang dialami sampean, jangan sampai diceritakan kepada orang lain. Jangan sampai bocor kepada orang lainnya, kecuali kalau saya sudah meninggal. Apakah sampean sanggup? pesan dan tanya dari sang kiai seraya menatap tajam ke arah matanya. Sanggup, Pak Kiai. Jawabnya sang suami dengan spontan. Kalau begitu, ambillah dan pegang anggurmu. Pejamkanlah matamu rapat-rapat. Kata Kiai Khalil. Lalu sang suami melaksanakan perintah sang Kiai Khalil dengan sangat patuh. Setelah beberapa menit memejamkan matanya, sang suami pun membuka pelan-pelan matanya. Betapa terkejutnya dirinya sudah berada di atas kapal yang sedang berjalan. Takjub, bahagia, dan heran bercampur jadi satu, seakan-akan tak mempercayai apa yang ia lihat. Sang suami menggosok-gosok matanya, lalu mencubit lengannya dengan keras. Apakah ini kenyataan atau hanyalah mimpi? Namun sang suami menyadari bahwa ini adalah kenyataan. Tanpa pikir panjang, segeralah ia menemui istrinya di salah satu ruangan kapal. Lalu berkata kepada istrinya, Ini anggurnya, istriku. Aku beli anggur sangat jauh sekali. Dengan senyum penuh arti, sang suami itu pun mengatakannya seakan tidak pernah terjadi apa-apa dan seolah-olah datang dari arah bawah kapal. Padahal sebenarnya ia baru saja mengalami peristiwa yang sangat dahsyat yang baru kali ini ia alami semasa hidupnya. Setelah ia duduk, lalu termenunglah. Terbayang wajah sang Kiai Khalil. Ia baru menyadarinya bahwa beberapa saat yang lalu sebenarnya ia baru saja berhadapan dengan seseorang yang memiliki karomah yang sangat luar biasa. Pada suatu hari menjelang pagi, sekitar jam 4 subuh, ada seorang santri Kiai Khalil yang bernama Bahar dari Sidogiri. Ia sangat galau dan merasa gundah. Dalam benaknya tentu pagi itu tidak bisa sholat subuh berjamaah. Ketidakikutsertaannya Bahar sholat subuh berjamaah bukan karena malas, tetapi disebabkan karena halangan junub. Semalam Bahar bermimpi tidur dengan seorang wanita. Sangat dipahami kegundahan Bahar, sebab wanita itu adalah istri Kiai Khalil yang merupakan istri gurunya. Menjelang subuh, terdengarlah sang Kiai Khalil. Sang Kiai Khalil marah besar sambil membawa sebilah pedang seraya berucap, Santri kurang ajar. Santri kurang ajar.
Para santri yang sudah naik ke masjid untuk sholat berjamaah sontak merasa panik dan heran, dan merasa tanda tanya, ada apa dan siapa yang dimaksud santri kurang ajar itu. Subuh itu Bahar memang tidak ikut serta dalam sholat berjamaah, tetapi bersembunyi di belakang pintu masjid. Kyai Khalil pun menunaikan sholat berjamaah bersama para santrinya. Seusai sholat subuh berjamaah, Kyai Khalil menghadapkan wajahnya kepada semua santri, seraya bertanya, "Siapakah santri yang tidak ikut berjamaah?" ucap Kyai Khalil dengan nada yang menjelidik. Semua santri merasa terkejut, dadanya berdetak sangat keras, tidak menduga akan mendapat pertanyaan seperti itu dari sang guru. Para santri pun menoleh ke kanan ke kiri, mencari tahu siapa yang tidak hadir. Ternyata yang tidak hadir waktu itu hanyalah Bahar sendiri. Kemudian Kyai Khalil memerintahkan santrinya untuk mencari Bahar dan dihadapkan kepadanya. Setelah ditemukanlah Bahar, lalu dibawalah ke masjid. Kyai Khalil menatap tajam-tajam kepada Bahar seraya berkata, "Bahar, karena kamu tidak hadir salat subuh berjamaah, kamu harus dihukum. Tebanglah 2 rumpun bambu di belakang pesantren dengan petok ini." Perintah sang guru Kyai Khalil. Petok adalah sejenis pisau kecil dipakai untuk menyabit rumput. Setelah menerima perintah itu, Bahar pun segera melaksanakan dengan tulus. Dapat diduga bagaimana Bahar menebang 2 rumpun bambu tersebut dengan suatu alat yang sangat sederhana sekali. Bahar pun sangat kesulitan dan sangat memerlukan tenaga serta waktu yang lama sekali. Setelah menebang 2 bambu di belakang pesantren, alhamdulillah hukuman ini akhirnya selesai. Bahar pun menghampiri Kyai Khalil. "Alhamdulillah, sudah selesai Kyai," ucap Bahar dengan sopan dan rendah hati. "Kalau begitu, sekarang kamu makan nasi yang ada di nampan itu. Habiskan," perintah Kiai kepada Bahar. Sekali lagi, Bahar pun dengan patuh menerima hukuman dari Kyai Khalil. Setelah Bahar melaksanakan hukuman yang kedua, yaitu menghabiskan nasi yang ada di nampan, Bahar pun lalu disuruh makan buah-buahan sampai habis yang ada di nampan yang telah tersedia. Mendengar perintah ini, Bahar pun melahap semua buah-buahan yang ada di nampan tersebut. Setelah itu, Bahar pun diusir oleh Kyai Khalil. Kyai Khalil pun berucap di hadapan sebuah santri, "Hei santri, semua ilmuku sudah dicuri oleh orang ini." ucap Kyai Khalil sambil menunjuk ke arah Bahar. Dengan perasaan yang gundah gulana, santri Bahar pun pulang meninggalkan pesantren. Bahar pun pulang menuju kampung halamannya. Namun tak lama setelah itu, santri yang mendapat isyarat mencuri ilmu Kyai Khalil menjadi kiai yang sangat alim, yang memimpin sebuah pondok pesantren besar di Jawa Timur. Santri yang beruntung itu bernama Kyai Bahar, seorang kiai besar dengan ribuan santri yang diasuhnya di pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Dikisahkan beberapa pelarian pejuang kemerdekaan dari Jawa bersembunyi di pesantren Kyai Khalil. Kompeni Belanda rupanya mencium kabar itu. Tentara Belanda berupaya keras untuk menangkap para pejuang kemerdekaan yang bersembunyi di pesantren Kyai Khalil. Rencana penangkapan diupayakan dengan secepat mungkin. Setelah yakin bersembunyi di pesantren, tentara Belanda memasuki pesantren Kyai Khalil.
seluruh pojok pesantren digerebek. Ternyata tidak menemukan apa-apa. Hal itu membuat kompeni Belanda marah. Karena kejengkelannya, akhirnya membawa pimpinan pesantren, yaitu sang Kiai Khalil, untuk ditahan. Dengan siasat ini, mereka pun berharap ditahannya sang Kiai Khalil, para pejuang segera menyerahkan diri. Ketika Kiai Khalil dimasukkan ke dalam penjara, maka beberapa peristiwa ganjil mulai bermunculan. Hal ini membuat susah penjajah Belanda. Mula-mula ketika sang Kiai Khalil masuk ke dalam tahanan, semua pintu tahanan tidak bisa ditutup. Dengan demikianlah pintu tahanan dalam keadaan terbuka terus-menerus. Kompeni Belanda harus berjaga siang dan malam tanpa henti, sebab jika tidak, maka tahanan bisa melarikan diri. Pada hari berikutnya, sejak Kiai Khalil ditahan, ribuan orang Madura dan Jawa berdatangan untuk menjenguk dan mengirim makanan kepada sang Kiai Khalil. Kejadian ini membuat kompeni Belanda merasa kewalahan untuk mengatur orang sebanyak itu. Silih bergantilah setiap hari terus-menerus. Akhirnya, kompeni Belanda pun membuat larangan untuk berkunjung ke Kiai Khalil. Pelarangan itu rupanya tidak menyelesaikan masalah. Masyarakat justru datang setiap hari semakin banyak lagi. Para pengunjung yang bermaksud berkunjung ke Kiai Khalil datang bergerombol di sekitar rumah tahanan. Bahkan banyak yang meminta ditahan bersama sang Kiai. Sikap nekat para pengunjung Kiai Khalil ini jelas membuat Belanda makin kewalahan. Kompeni merasa khawatir kalau dibiarkan berlarut-larut, suasana akan semakin parah. Akhirnya, daripada pusing memikirkan hal yang sulit dimengerti oleh akal itu, kompeni Belanda melepaskan sang Kiai Khalil begitu saja. Setelah kompeni mengeluarkan Kiai Khalil dari penjara, barulah semua kegiatan berjalan sebagaimana biasanya. Demikian juga dengan pintu penjara yang sudah bisa ditutup kembali, serta para pengunjung yang berjubel-jubel di sekitar penjara kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Suatu hari, Presiden Belanda yang ditempatkan di daerah Bangkalan mendapatkan surat yang cukup mengejutkan dari pemerintah kolonial Belanda di Jakarta. Surat tersebut berisi tentang pemberhentian dirinya sebagai residen di Bangkalan. Padahal jabatan itu masih diinginkan dalam beberapa saat. Presiden itu berkata dengan residen Belanda yang lainnya, hati nurani residen yang satu ini tidak pernah menyetujui penjajahan oleh negaranya. Untuk mempertahankan posisinya, Presiden Belanda yang simpati kepada bangsa Indonesia mau berkorban apa saja, asalkan tetap memangku jabatan di Bangkalan. Kebetulan, sang residen mendengar kabar bahwa di Bangkalan ada orang yang pandai dan sakti mandraguna. Tanpa pikir panjang lagi, sang residen segera pergi untuk menemui orang yang diharapkan, kiranya dapat membantu mewujudkan keinginannya itu. Maka berangkatlah sang residen untuk sowan ke Kiai Khalil dengan ditemani beberapa koleganya. Sesampainya di kediaman sang Kiai Khalil, residen Belanda langsung menyampaikan hajatnya itu. Sang Kiai Khalil tahu siapa yang ada di hadapannya ini. Lalu dijawab dengan santai seraya berucap, Tuan, selamat, selamat, selamat. Ucapnya dengan senyuman yang khas itu. Residen Belanda merasa puas terhadap jawaban Kiai Khalil, dan setelah itu berpamitan untuk pulang.
Selang beberapa hari setelah kejadian itu, sang residen menerima surat dari pemerintah Belanda yang isinya pencabutan kembali surat keputusan pemberhentian atas dirinya. Betapa senangnya menerima surat itu. Dengan demikian, dirinya masih tetap memangku jabatan di daerah Bangkalan. Sejak peristiwa itu, Kiai Kholil diberi kebebasan untuk melewati seluruh daerah Bangkalan. Bahkan, Kiai Kholil bisa menaiki dokar seenaknya, melewati daerah terlarang di Keresidenan Bangkalan, tanpa ada yang merintanginya. Baik residen maupun aparat Belanda semuanya menaruh hormat kepada Kiai Kholil, seorang kiai yang dianggap memiliki kesaktian yang luar biasa.